Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini jumpa lagi lewat udara. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehendak Tuhan, kita boleh hidup. Sebab itu kita layak mengucap syukur dengan kita menaikkan pujian kita, mazmur kita, oleh karena jiwa kita bersukacita, beria-ria di dalam Allah Tuhan, yang oleh Roh-Nya kita beroleh damai sejahtera, sebab Roh Allah berdiam di dalam kita, yaitu Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ialah Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab itu, saudara terkasih, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sebab Roh Allah berdiam di dalam kita. Roh yang mengalahkan maut, Roh yang memberikan kita kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Roh yang mengatasi segala masalah, yang mengatasi persoalan kita. Roh yang membangkitkan, memberikan ketertiban, memberikan kita sukacita dan kemauan untuk hidup di dalam melayani Tuhan, hidup di dalam kesukaan, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, masalah, persoalan, beban kehidupan, jangan takut, jangan bimbang, berharap, percaya
saja kepada Allah, bahwa dengan kuasanya yang tidak terbatas, Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ia yang menciptakan, oleh karena kehendaknya, maka jadilah. Oleh karena kehendaknya, maka segala sesuatu diciptakan oleh karena kehendak Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini sukacita kita bukan karena kita mempunyai harta atau kekayaan, pangkat, atau harta benda yang bergerak, atau kepintaran kita, atau apapun yang kita miliki di dunia ini. Tetapi sukacita kita ialah karena Allah Tuhan kita, Immanuel, beserta kita. Ia yang selalu ada di dalam kita oleh Roh-Nya yang maha hadir, yang berdiam di dalam kita, sehingga kita manusia debu dan tanah ini menjadi manusia yang sungguh mulia, sungguh manusia yang sangat hebat di dalam Allah. Manusia yang sungguh seperti permata di hadapan Allah, karena harta yang kita miliki. Kita adalah bejana tanah liat. Harta yang kita miliki adalah harta yang dari Allah, yang sungguh berharga. Bukan harta yang dari dunia, tetapi harta yang dari Allah, yang oleh karena harta itu kita dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan kuasa Allah. Sebab harta itu kekal, harta itu dahsyat, harta itu, saudara terkasih, adalah harta yang daripada Allah, penuh dengan kekuatan, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita bersyukur, bersukacita di dalam menjalani hari-hari ini. Saudara terkasih, hiduplah di dalam doa, bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Saudara terkasih, jangan kita seperti perempuan yang membaca firman. Kita seperti wanita yang bercermin melihat wajahnya, lalu pergi dan lupa akan wajahnya. Saudara terkasih, itulah jika kita membaca firman, tapi kita tidak merenungkan dan melakukannya. Itu sama kita mendustai diri kita. Tetapi biarlah kita membaca firman seperti kita melihat cahaya yang semakin lama semakin terang benderang. Kita membaca, merenungkan, dan kita melakukannya, maka kita berbahagia. Saudara terkasih, renungkan firman Tuhan, lakukan, simpan di dalam lubuk hati yang sangat dalam. Firman menjadi cahaya, menjadi terang, sebab Yesus Kristus Tuhan adalah terang dunia. Ia datang ke dunia
membawa terang, tetapi dunia menolaknya. Saudara terkasih, sebab dunia tidak mengenal Dia, dunia di dalam kegelapan. Tetapi barang siapa yang datang kepada terang itu, ia hidup, dan beroleh terang itu, ia berjalan di dalam terang itu. Tetapi barang siapa yang tidak datang kepada terang itu, maka ia berjalan di dalam kegelapan, dalam jalan yang penuh dengan kegelapan, menuju maut, yang dipimpin oleh gembala maut. Sebab firman Tuhan berkata, inilah jalan orang yang percaya pada pikirannya dan bergemar pada perkataannya. Ia seperti domba yang meluncur di liang kubur di dunia orang mati. Seperti domba yang meluncur di liang kubur dengan perawakan yang sangat buruk, dan dunia orang mati adalah tempat kediamannya. Sebab itu kita harus datang kepada terang itu, yaitu firman Tuhan. Yesus Kristus adalah terang dunia yang memberikan terang itu, sebab di dalam terang ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebab itu saudara terkasih, barang siapa yang tidak datang kepada terang itu, ia berjalan di dalam kegelapan, di dalam lembah kekelaman. Ia seperti domba yang meluncur ke liang kubur, ke dunia orang mati dengan perawakan yang sangat buruk. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini, hari-hari semakin sukar, dan kedatangan Tuhan dipersingkat. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan kembali kepada Sang yang pemelihara roh, yaitu Allah pemelihara roh kita. Sebab itu mari kita segera bertobat, segera datang kepada terang, kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah, kepada firman-Nya, dan kita hidup di dalam firman-Nya, menuruti perintah-perintah-Nya, maka kasih Allah sempurna di dalam kita. Kita dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Kerajaan Allah datanglah di bumi seperti di surga. Kemuliaannya datanglah memulihkan kita, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, dan kita dimerdekakan dari belenggu kutuk dosa maupun kutuk maut, dan kita menjadi anak-anak yang merdeka, yaitu anak-anak kepunyaan Allah yang oleh Roh Kudus kita dimateraikan menjelang keselamatan. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk beroleh seluruh janji Allah, di mana kita menjadi milik kepunyaan Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan kita akan hidup untuk memuji dan menyembah Allah
kita, saudara terkasih. Sebab hidup kita untuk memuji dan menyembah Allah, menyenangkan hati Allah. Untuk itu kita harus senantiasa dikuduskan, disucikan. Sebab Allah kita adalah kudus, mulia. Dan kita yang menyembah, yang memuliakannya juga harus kudus. Sebab Ia yang memanggil kita adalah kudus, mulia, dan sungguh maha kuasa, maha pengasih, penyayang, Bapa yang kekal. Saudara terkasih, sungguh pada hari ini bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Biarlah hati kita selalu bersukacita di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Sampai disinilah kesaksian ini. Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya.